Analisa strategis. Skenario 1. Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir ke Iran dan dampaknya terhadap tatanan dunia. Bab 1. Serangan nuklir sebagai titik patah sistem dari dunia dengan batas ke dunia tanpa rem. Apabila Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir ke Iran, maka peristiwa tersebut tidak dapat dipahami sebagai eskalasi konflik, melainkan sebagai perubahan rezim dalam sistem internasional. Ini bukan lagi perang yang meningkat intensitasnya, tetapi sistem yang bergeser dari satu logika ke logika lain. Selama puluhan tahun, dunia beroperasi dalam kondisi yang tampak kontradiktif tetapi sebenarnya stabil. Negara-negara memiliki kemampuan untuk saling menghancurkan secara total, tetapi tidak menggunakannya. Stabilitas ini tidak lahir dari moralitas semata, melainkan dari kalkulasi bahwa penggunaan nuklir akan merusak sistem yang juga menopang kekuatan mereka sendiri. Dengan kata lain, dunia modern bertahan bukan karena tidak ada kekerasan, tetapi karena ada batas terhadap jenis kekerasan yang dianggap dapat diterima. Batas ini menciptakan struktur. Struktur ini menciptakan prediktabilitas. Dan prediktabilitas inilah yang memungkinkan ekonomi global, diplomasi, dan bahkan konflik terbatas untuk tetap berjalan tanpa menghancurkan keseluruhan sistem. Ketika Amerika Serikat melanggar batas tersebut, maka yang hancur bukan hanya target, tetapi struktur itu sendiri. Dunia tidak lagi hidup dalam sistem yang memiliki rem, tetapi dalam sistem di mana rem tersebut terbukti dapat diabaikan oleh aktor yang cukup kuat. Perubahan ini sangat mendasar. Sebelumnya, aktor-aktor global bertindak dalam ruang yang dibatasi oleh apa yang tidak boleh dilakukan. Setelah nuklir digunakan kembali, ruang itu berubah menjadi ruang yang dibatasi oleh apa yang mungkin dilakukan. Pergeseran dari tidak boleh ke mungkin adalah pergeseran yang sangat berbahaya, karena membuka kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak masuk dalam perhitungan. Dengan demikian, serangan nuklir oleh Amerika terhadap Iran bukan hanya tindakan militer, tetapi titik patah yang mengubah logika dasar sistem internasional dari stabilitas berbasis batas menjadi ketidakstabilan berbasis kemungkinan. Bab 2. Paradoks kekuasaan. Ketika hegemon menggunakan kekuatan maksimum, ia mulai kehilangan kontrol sistemik. Amerika Serikat adalah kekuatan dominan dalam sistem internasional, tetapi dominasi tersebut tidak hanya bergantung pada kekuatan militer. Ia bergantung pada kemampuan untuk menjaga sistem tetap berjalan dalam kondisi yang dapat diprediksi. Hegemon yang efektif bukanlah yang paling sering menggunakan kekuatan maksimalnya, tetapi yang mampu menciptakan lingkungan di mana kekuatan maksimal itu jarang perlu digunakan. Selama ini, Amerika berhasil mempertahankan dominasi dengan menggabungkan kekuatan keras dan legitimasi sistemik. Negara-negara lain menerima struktur yang dipimpin Amerika karena struktur itu, meskipun tidak sempurna, tetap memberikan stabilitas relatif. Ketika Amerika menggunakan nuklir, ia memaksimalkan kekuatan militernya, tetapi pada saat yang sama mengorbankan kontrol sistemiknya. Ini menciptakan paradoks yang sangat penting. Semakin ekstrim kekuatan yang digunakan, semakin besar kemungkinan sistem menjadi tidak terkendali. Dari sudut pandang negara lain, pesan yang diterima sangat jelas. Jika Amerika, sebagai penjaga sistem, bersedia melanggar batas paling ekstrim, maka tidak ada lagi jaminan bahwa sistem itu akan melindungi mereka. Artinya, mereka tidak lagi dapat bergantung pada sistem, tetapi harus bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Ini akan memicu perubahan perilaku secara luas. Negara-negara akan mulai mengurangi ketergantungan pada satu pusat kekuasaan. Mereka akan memperkuat otonomi strategis, membangun jaringan alternatif, dan mengurangi eksposur terhadap sistem yang dianggap tidak lagi dapat dipercaya sepenuhnya. Lebih dari itu, sekutu Amerika sendiri akan berada dalam dilema.
Mereka tetap membutuhkan Amerika untuk keamanan, tetapi pada saat yang sama harus menanggung konsekuensi politik dari kedekatan tersebut. Ini akan menciptakan hubungan yang lebih transaksional, lebih hati-hati, dan kurang berbasis kepercayaan. Dengan demikian, penggunaan nuklir oleh Amerika bukan hanya melemahkan lawannya, tetapi juga secara perlahan mengikis fondasi dari kepemimpinan globalnya sendiri. Amerika tetap menjadi kekuatan terbesar, tetapi sistem yang menopang kekuatannya menjadi lebih rapuh. Bab 3. Kehancuran melampaui fisik, dari kehancuran infrastruktur ke kehancuran fungsi dan waktu. Ledakan nuklir sering dipahami dalam kerangka fisik, radius ledakan, jumlah korban, tingkat kehancuran. Namun dalam analisa strategis, dampak yang lebih penting adalah bagaimana nuklir menghancurkan fungsi dan waktu. Negara modern adalah sistem kompleks yang bergantung pada kesinambungan fungsi. Listrik harus terus mengalir, komunikasi harus tetap hidup, logistik harus bergerak, dan institusi harus beroperasi tanpa henti. Nuklir tidak hanya merusak komponen sistem ini, tetapi memutus semuanya secara simultan. Ketika semua fungsi berhenti bersamaan, negara tidak hanya rusak, tetapi kehilangan kapasitas untuk mengatur dirinya sendiri. Ini menciptakan ruang di mana kekacauan muncul bukan karena tidak ada struktur, tetapi karena struktur yang ada tiba-tiba tidak lagi berfungsi. Selain itu, nuklir juga merusak dimensi waktu. Dalam konflik konvensional, kerusakan dapat diperbaiki secara bertahap. Infrastruktur dibangun kembali, sistem dipulihkan, dan aktivitas ekonomi kembali berjalan. Dalam kasus nuklir, radiasi menciptakan hambatan jangka panjang yang membuat pemulihan tidak bisa dilakukan dengan kecepatan normal. Artinya, nuklir tidak hanya menghancurkan ruang, tetapi juga memperlambat waktu pemulihan. Wilayah yang terkena dampak tidak hanya rusak, tetapi tertahan dalam kondisi krisis lebih lama dari yang dapat ditangani oleh mekanisme pemulihan biasa. Namun yang paling penting adalah bagaimana kehancuran ini diterjemahkan oleh aktor lain. Negara-negara lain tidak hanya melihat kehancuran fisik, tetapi membaca implikasinya, bahwa dalam konflik ekstrim, sistem modern dapat dihentikan dalam satu pukulan. Kesadaran ini akan mengubah cara negara merencanakan keamanan mereka. Mereka tidak lagi hanya fokus pada pertahanan teritorial, tetapi pada bagaimana mempertahankan fungsi dalam kondisi ekstrim. Ini akan menggeser doktrin militer, strategi infrastruktur, dan bahkan desain kota dan ekonomi di masa depan. Dengan demikian, dampak nuklir melampaui kehancuran fisik. Ia menghancurkan asumsi dasar tentang bagaimana negara dapat bertahan, bagaimana sistem dapat dipulihkan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke kondisi normal. Dan ketika asumsi-asumsi ini runtuh, maka seluruh perencanaan strategis dunia ikut berubah. Bab 4. Logika respons Iran, dari negara yang diserang menjadi sistem perlawanan yang menyebar. Serangan nuklir terhadap Iran tidak akan menghasilkan satu respons yang sederhana atau linier. Dalam logika negara yang mengalami serangan eksistensial, respons tidak lagi ditentukan oleh perhitungan kemenangan jangka pendek, tetapi oleh kebutuhan untuk mengubah struktur konflik sehingga lawan tidak dapat memperoleh kemenangan yang bersih. Iran tidak akan merespons sebagai negara yang mencoba menang perang dalam pengertian konvensional. Iran akan merespons sebagai sistem yang berusaha memastikan bahwa tidak ada kemenangan yang stabil bagi pihak penyerang. Ini adalah perbedaan mendasar. Dalam kondisi normal, negara masih mempertimbangkan biaya dan manfaat dari setiap tindakan. Dalam kondisi eksistensial, struktur pengambilan keputusan berubah. Tujuan utama menjadi satu, memastikan bahwa kerusakan yang diterima tidak bersifat sepihak. Artinya, Iran akan berusaha mengubah konflik dari serangan satu arah menjadi jaringan konflik yang tidak dapat dikendalikan oleh Amerika.
Iran memiliki 3 lapisan respons utama. Lapisan pertama adalah respons langsung terhadap kehadiran militer Amerika di kawasan. Pangkalan-pangkalan Amerika tidak lagi menjadi simbol kekuatan, tetapi menjadi titik kerentanan. Serangan tidak perlu menghancurkan semuanya. Cukup menciptakan kondisi di mana setiap fasilitas menjadi target potensial. Dalam perang modern, kehilangan rasa aman lebih mahal daripada kehilangan aset. Lapisan kedua adalah ekspansi konflik melalui jaringan. Iran selama ini tidak membangun kekuatan hanya dalam bentuk negara, tetapi dalam bentuk konektivitas. Jaringan ini bukan sekadar alat taktis, tetapi alat untuk memperluas medan perang tanpa memperluas beban secara simetris. Dengan mengaktifkan jaringan ini, Iran dapat mengubah konflik dari satu front menjadi multifront, dari satu wilayah menjadi lintas wilayah. Lapisan ketiga adalah tekanan terhadap sistem, bukan hanya terhadap aktor. Iran memahami bahwa kekuatan Amerika tidak hanya berada pada militernya, tetapi pada sistem yang menopangnya. Oleh karena itu, respons Iran tidak akan hanya diarahkan pada target militer, tetapi juga pada jalur energi, jalur logistik, dan stabilitas kawasan. Dengan demikian, respons Iran akan mengubah bentuk perang. Dari konflik antara dua negara menjadi konflik antara satu kekuatan dengan sistem yang menyebar. Dalam bentuk ini, keunggulan konvensional Amerika menjadi kurang relevan karena medan perang tidak lagi terpusat. Bab 5. Arsitektur eskalasi dari konflik regional ke perang sistemik multi-arena. Begitu respons Iran mulai berjalan, konflik akan memasuki fase yang lebih kompleks. Eskalasi tidak lagi terjadi secara vertikal, tetapi secara horizontal dan sistemik. Dalam eskalasi vertikal, perang meningkat dari kecil menjadi besar dalam satu garis yang sama. Dalam eskalasi horizontal, perang menyebar ke banyak arena yang berbeda. Dalam eskalasi sistemik, perang mulai menyerang struktur yang menghubungkan arena-arena tersebut. Serangan nuklir terhadap Iran akan memicu ketiga jenis eskalasi ini secara bersamaan. Secara vertikal, konflik meningkat dari konvensional menjadi ekstrim. Secara horizontal, konflik menyebar dari Iran ke seluruh kawasan. Secara sistemik, konflik mulai menyerang jalur energi, perdagangan, dan stabilitas global. Selat Hormuz menjadi pusat dari eskalasi sistemik ini. Bukan karena ia harus ditutup total, tetapi karena ia adalah titik di mana gangguan kecil dapat menghasilkan dampak besar. Dalam sistem global yang sensitif, probabilitas gangguan seringkali lebih penting daripada realisasi gangguan itu sendiri. Jika risiko meningkat, maka biaya meningkat. Jika biaya meningkat, maka sistem mulai beradaptasi secara defensif. Adaptasi defensif ini menciptakan efek berantai, harga energi naik, biaya logistik naik, ketidakpastian meningkat, dan pelaku ekonomi mulai menarik diri dari risiko. Selain itu, eskalasi juga akan masuk ke domain non-fisik. Serangan siber terhadap infrastruktur, gangguan terhadap sistem komunikasi, dan tekanan terhadap jaringan distribusi akan memperluas konflik ke ruang yang tidak terlihat tetapi sangat penting. Di titik ini, perang tidak lagi dapat dipahami sebagai pertempuran antara militer. Perang menjadi proses yang mengganggu konektivitas sistem global. Dan ketika konektivitas terganggu, efeknya tidak bersifat lokal, tetapi global. Bab 6. Perang ekonomi, ketika energi, keuangan, dan kepercayaan menjadi medan tempur utama. Dalam fase ini, perang memasuki dimensi yang paling menentukan, ekonomi sebagai sistem. Serangan nuklir terhadap Iran akan langsung memicu guncangan energi. Namun guncangan ini bukan hanya soal supply dan demand. Ini adalah soal kepercayaan terhadap stabilitas sistem.
pasar energi tidak hanya bereaksi terhadap gangguan nyata, tetapi terhadap kemungkinan gangguan. Jika probabilitas gangguan meningkat, maka harga akan mencerminkan ketakutan tersebut. Ini menciptakan lonjakan harga yang tidak selalu proporsional dengan gangguan fisik. Namun dampak yang lebih dalam terjadi pada sistem keuangan. Sistem keuangan global bergantung pada satu hal utama, prediktabilitas. Ketika aktor terbesar dalam sistem menggunakan nuklir, prediktabilitas tersebut runtuh. Investor tidak lagi bertanya apa yang akan terjadi, tetapi apa yang mungkin terjadi. Perubahan dari kepastian ke kemungkinan adalah perubahan yang sangat berbahaya. Karena dalam kondisi kemungkinan, semua skenario ekstrim harus dipertimbangkan. Ini akan mendorong modal untuk bergerak ke arah defensif, keluar dari risiko, masuk ke aset aman, dan menahan investasi jangka panjang. Efeknya adalah perlambatan ekonomi global, tekanan terhadap mata uang, dan meningkatnya volatilitas pasar. Negara-negara berkembang akan terkena dampak paling besar karena mereka memiliki ruang manuver yang lebih sempit. Selain itu, sistem energi dan sistem keuangan saling terhubung. Gangguan energi meningkatkan inflasi. Inflasi memicu kebijakan moneter ketat. Kebijakan ini menekan pertumbuhan. Pertumbuhan yang melambat meningkatkan ketegangan sosial dan politik. Dengan demikian, perang tidak hanya terjadi di medan militer, tetapi di seluruh sistem ekonomi global. Dan dalam banyak kasus, dampak ekonomi ini justru lebih lama dan lebih luas daripada dampak militernya sendiri. Pada titik ini, perang telah berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi konflik antara negara, tetapi gangguan terhadap sistem global yang menopang kehidupan modern. Dan ketika sistem itu terganggu, semua aktor, bahkan yang tidak terlibat langsung, akan merasakan dampaknya. Bab 7. Rekonfigurasi kekuasaan, dari hegemon yang mengatur ke hegemon yang memaksa dan konsekuensi hilangnya kepemimpinan struktural. Penggunaan nuklir oleh Amerika terhadap Iran tidak secara otomatis mengurangi kekuatan Amerika. Justru dalam jangka pendek, tindakan tersebut menunjukkan bahwa Amerika masih memiliki kapasitas destruktif tertinggi dan kebebasan bertindak yang tidak dimiliki aktor lain. Namun dalam sistem internasional, kekuatan tidak hanya diukur dari kemampuan menghancurkan, tetapi dari kemampuan mengatur perilaku aktor lain tanpa harus terus-menerus menggunakan kekuatan tersebut. Disinilah perubahan mendasarnya terjadi. Sebelum peristiwa ini, Amerika berfungsi sebagai hegemon yang mengatur. Artinya, ia tidak hanya kuat, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan di mana aktor lain menyesuaikan diri secara sukarela atau semi sukarela terhadap struktur yang ada. Kepatuhan tidak selalu lahir dari kesepakatan, tetapi dari kombinasi antara kepentingan, tekanan, dan kepercayaan bahwa sistem tersebut masih memiliki batas. Setelah penggunaan nuklir, Amerika bergeser menjadi hegemon yang memaksa. Perbedaannya sangat fundamental. Hegemon yang mengatur tidak perlu selalu menggunakan kekuatan maksimal, karena sistem bekerja untuknya. Hegemon yang memaksa harus terus menunjukkan kekuatan, karena sistem tidak lagi cukup untuk memastikan kepatuhan. Ini menciptakan peningkatan biaya kekuasaan. Setiap keputusan Amerika akan menghadapi resistensi yang lebih besar. Setiap intervensi akan membutuhkan legitimasi tambahan yang sulit diperoleh. Setiap aliansi akan menjadi lebih transaksional dan kurang berbasis kepercayaan. Akibatnya, meskipun Amerika tetap menjadi kekuatan terbesar, efektivitas kekuasaannya menurun secara relatif. Di sisi lain, aktor lain tidak perlu menjadi lebih kuat untuk mendapatkan keuntungan. Mereka hanya perlu memanfaatkan menurunnya efisiensi kekuasaan Amerika. Rusia akan memperluas ruang geraknya dengan meningkatkan tekanan di titik-titik lemah sistem.
Cina akan memperluas pengaruh dengan menawarkan stabilitas alternatif tanpa harus menantang secara langsung. Negara-negara menengah akan meningkatkan otonomi dengan memainkan keseimbangan antara kekuatan besar. Dengan demikian, yang terjadi bukan sekadar transisi ke multipolaritas, tetapi fragmentasi kekuasaan. Tidak ada satu kekuatan yang cukup dominan untuk mengatur sistem secara efisien. Tidak ada pula sistem yang cukup kuat untuk membatasi perilaku semua aktor. Hasilnya adalah sistem di mana kekuatan masih ada, tetapi koordinasi melemah. Dan dalam kondisi seperti ini, konflik tidak selalu lebih besar, tetapi lebih sering muncul karena tidak ada lagi mekanisme yang mampu menahan eskalasi secara konsisten. Bab 8. Titik patah psikologis, dari tabu nuklir ke internalisasi penggunaan dalam perencanaan strategis global. Perubahan paling dalam dari penggunaan nuklir bukan terletak pada kehancuran fisik, tetapi pada perubahan psikologis dalam cara aktor global memandang nuklir itu sendiri. Selama puluhan tahun, nuklir berada dalam kondisi yang unik. Ia sangat nyata, tetapi sekaligus tidak pernah digunakan. Ini menciptakan suatu kondisi mental di mana nuklir dipandang sebagai batas absolut, sesuatu yang ada, tetapi tidak masuk dalam spektrum tindakan yang benar-benar dipertimbangkan dalam konflik nyata. Kondisi ini menciptakan stabilitas berbasis tabu. Tabu ini tidak tertulis, tetapi sangat kuat. Ia membentuk cara berpikir para pengambil keputusan. Dalam banyak skenario krisis, nuklir tidak menjadi opsi karena konsekuensinya dianggap berada di luar batas rasionalitas politik. Ketika Amerika menggunakan nuklir, tabu ini tidak hanya dilanggar, tetapi dihancurkan. Yang menggantikannya adalah internalisasi. Internalisasi berarti bahwa nuklir tidak lagi berada di luar spektrum keputusan, tetapi masuk ke dalam spektrum tersebut sebagai salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan dalam kondisi tertentu. Perubahan ini sangat berbahaya karena bersifat permanen. Tabu dapat bertahan tanpa perlu diingatkan. Preseden harus terus dikelola, tetapi selalu ada dalam memori sistem. Dalam kondisi baru ini, para pengambil keputusan di berbagai negara akan mulai memasukkan nuklir ke dalam perencanaan mereka, bukan sebagai kemungkinan ekstrim yang tidak realistis, tetapi sebagai opsi yang mungkin digunakan jika kondisi tertentu terpenuhi. Ini menciptakan 3 perubahan utama. Pertama, penurunan ambang penggunaan. Ambang psikologis untuk menggunakan nuklir menjadi lebih rendah, bukan karena senjata tersebut berubah, tetapi karena cara memikirkannya berubah. Kedua, perubahan dalam perencanaan militer. Nuklir tidak lagi hanya menjadi alat penangkalan, tetapi mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari tangga eskalasi yang dapat digunakan secara terbatas. Ketiga, peningkatan ketidakpastian global. Karena setiap aktor tidak mengetahui secara pasti kapan aktor lain akan menganggap kondisi sudah cukup ekstrim untuk menggunakan nuklir. Dengan demikian, stabilitas berbasis ketakutan berubah menjadi instabilitas berbasis ambiguitas. Dalam sistem lama, semua orang takut karena tahu batasnya. Dalam sistem baru, semua orang waspada karena tidak tahu di mana batas itu berada. Dan dalam sistem yang tidak memiliki batas yang jelas, risiko terbesar bukan niat untuk menyerang, tetapi kesalahan dalam membaca niat pihak lain. Itulah titik di mana dunia menjadi jauh lebih berbahaya, bukan karena semua aktor ingin berperang, tetapi karena tidak ada lagi kepastian tentang kapan perang ekstrim dapat dimulai. Bab 9. Runtuhnya penangkalan, dari sistem penahanan menuju sistem yang memaksa preemption. Penggunaan nuklir oleh Amerika terhadap Iran tidak hanya merusak penangkalan, tetapi membalik logika dasar penangkalan itu sendiri. Dalam sistem sebelumnya, penangkalan bekerja karena 2 hal, kemampuan untuk menghancurkan lawan, dan keyakinan bahwa kemampuan itu akan digunakan jika batas tertentu dilanggar.
Stabilitas lahir bukan dari kepercayaan, tetapi dari kepastian konsekuensi. Setiap aktor memahami garis merah dan memahami bahwa melewati garis tersebut berarti eskalasi yang tidak dapat dikendalikan. Namun ketika Amerika menggunakan nuklir terhadap Iran, negara yang tidak memiliki penangkalan nuklir operasional yang setara, maka struktur ini runtuh secara asimetris. Nuklir tidak lagi berfungsi sebagai alat penahanan antara kekuatan setara, tetapi sebagai alat pemaksaan terhadap pihak yang lebih lemah. Di titik ini, penangkalan berhenti menjadi mekanisme stabilisasi dan berubah menjadi sumber instabilitas. Mengapa? Karena negara-negara lain akan menarik kesimpulan yang berbeda dari sistem sebelumnya. Jika sebelumnya mereka berpikir, jangan memicu konflik karena lawan akan membalas secara ekstrim, maka sekarang mereka berpikir, jangan sampai menjadi target berikutnya sebelum kita siap. Ini menciptakan pergeseran dari penangkalan ke serangan pendahuluan. Negara tidak lagi menahan diri karena takut pada balasan, tetapi terdorong untuk bertindak lebih cepat karena takut menjadi korban berikutnya. Ketakutan berubah dari takut membalas menjadi takut diserang duluan. Dalam kondisi ini, stabilitas berbasis keseimbangan digantikan oleh instabilitas berbasis kecepatan. Aktor yang bergerak lebih lambat menjadi lebih rentan. Aktor yang menunggu menjadi berisiko. Aktor yang tidak memiliki penangkalan menjadi target potensial. Akibatnya, sistem global memasuki fase di mana keputusan strategis semakin dipercepat. Waktu untuk kalkulasi menyempit. Margin kesalahan menjadi lebih kecil. Dan probabilitas salah perhitungan meningkat secara eksponensial. Lebih jauh lagi, penggunaan nuklir oleh Amerika menciptakan preseden bahwa nuklir dapat digunakan tanpa konsekuensi balasan nuklir langsung. Ini adalah perubahan paling berbahaya. Dalam sistem lama, penggunaan nuklir berarti risiko kehancuran bersama. Dalam sistem baru, penggunaan nuklir dapat dianggap sebagai opsi yang dapat dikelola dalam kondisi tertentu. Begitu asumsi ini masuk ke dalam perencanaan strategis negara lain, maka ambang penggunaan nuklir secara global turun. Tidak secara formal, tetapi secara psikologis dan operasional. Dengan demikian, dunia bergerak dari sistem di mana nuklir mencegah perang besar, ke sistem di mana nuklir justru meningkatkan kemungkinan eskalasi karena ketidakpastian dan tekanan untuk bertindak lebih cepat. Bab 10. Kondisi akhir, dunia tanpa ancor dan tanpa batas yang kredibel. Jika seluruh dinamika ini ditarik hingga ke titik akhirnya, maka penggunaan nuklir oleh Amerika terhadap Iran menghasilkan satu kondisi strategis yang paling berbahaya, dunia tanpa jangkar. Ancor dalam sistem internasional bukan sekadar kekuatan, tetapi kombinasi dari tiga elemen. Kemampuan untuk mengatur, legitimasi untuk diikuti, dan batas yang dipercaya tidak akan dilanggar. Sebelum peristiwa ini, Amerika memiliki ketiganya dalam berbagai tingkat. Setelah peristiwa ini, ketiganya berubah secara fundamental. Kemampuan tetap ada, bahkan terlihat lebih kuat. Namun legitimasi melemah, karena aturan yang dibangun dilanggar sendiri. Dan batas hilang, karena nuklir yang sebelumnya tabu telah digunakan. Ketika batas hilang, maka sistem tidak lagi memiliki garis akhir yang jelas. Semua aktor mulai beroperasi dalam ruang yang lebih luas tetapi lebih berbahaya. Dalam sistem seperti ini, stabilitas tidak hilang secara langsung, tetapi menjadi rapuh. Ia bergantung pada keputusan setiap aktor secara individual, bukan pada struktur kolektif yang mengikat semua pihak. Ini menciptakan tiga konsekuensi utama. Pertama, fragmentasi strategi. Negara tidak lagi mengikuti satu kerangka besar, tetapi mengembangkan strategi masing-masing berdasarkan persepsi ancaman mereka sendiri. Ini membuat koordinasi global menjadi lebih sulit. Kedua,
peningkatan biaya kontrol. Amerika tetap dapat memproyeksikan kekuatan, tetapi harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk menjaga stabilitas karena tidak lagi didukung oleh legitimasi sistemik. Ketiga, normalisasi ketidakpastian. Dunia mulai beroperasi dengan asumsi bahwa kejadian ekstrim mungkin terjadi kembali. Ini mengubah cara negara membangun kebijakan, cara pasar bereaksi, dan cara masyarakat memahami risiko. Dalam kondisi ini, dunia tidak runtuh menjadi kekacauan total, tetapi berubah menjadi sistem dengan volatilitas tinggi. Konflik tidak selalu lebih besar, tetapi lebih sering terjadi dalam bentuk yang tidak terduga. Yang paling penting, dunia kehilangan kemampuan untuk kembali ke kondisi sebelumnya. Bukan karena tidak ada upaya, tetapi karena pengalaman penggunaan nuklir oleh hegemon telah mengubah ekspektasi dasar semua aktor. Dengan demikian, end state dari skenario ini bukanlah kemenangan atau kekalahan dalam arti tradisional, tetapi perubahan permanen dalam cara dunia berfungsi. Dunia tetap berjalan, tetapi berjalan tanpa jaminan bahwa batas yang sama masih berlaku. Dan dalam sistem seperti itu, setiap krisis berikutnya akan selalu membawa risiko eskalasi yang lebih tinggi daripada sebelumnya.